Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya dengan saya teman-teman. Kita bahas hal-hal yang di luar kebiasaan ya. Jadi kita lebih baik membahas masalah-masalah sesuatu yang kreatif tapi bisa mendatangkan kebaikan ya teman-teman. Saya sering diskusi tentang kenapa korupsi di Indonesia kok nggak habis-habis ya teman-teman. Kalau diskusi yang biasa-biasa saja ya monoton pada undang-undang ya teman-teman. Undang-undang dan lembaga-lembaga yang menangani korupsi di Indonesia. Tapi saya punya gagasan ya yang setelah saya merenung apa yang pantas sebenarnya hukuman yang tepat untuk para koruptor di negeri ini supaya mikir dan tidak akan korupsi. Para pejabat mikir ya berapa kali, 1000 kali atau berapa kali dan tidak akan korupsi. Ada beberapa pilihan yang sering diutarakan oleh para pengamat atau oleh para praktisi hukum teman-teman. Ya selain ada undang-undang tipikor yang hari ini melempem juga nggak mempan ya, nggak mempan membuat jerah para koruptor. Terus akibat kemarin demo besar-besaran kemarin ada 17/8 ya tuntutan masyarakat itu yang harus dilakukan dan yang paling prioritas itu adalah undang-undang perampasan aset. Itu pun menurut saya masih kurang ya teman-teman. Undang-undang perampasan aset itu juga salah satu rem yang baik untuk mengurangi korupsi, tapi ada hal yang konyol tapi menarik juga nih teman-teman dan mendatangkan satu kepercayaan nanti dari masyarakat ya. Kenapa konyol? Kalau saya menawarkan koruptor itu dihukum di selain hukuman yang berat ya, hukuman sosial teman-teman. Jadi hukumannya bukan di gedung-gedung yang rakyat nggak bisa memantau langsung. Jadi kita kalau mendengar ada koruptor kakap teman-teman ya, ditangkap, terus disidik, disidang, dan divonis, umpamanya 15 tahun ya, atau 12 tahun penjara. Tapi setelah divonis itu kita kan nggak tahu. Koruptor kakap tuh bisa saja pejabat tinggi atau konglomerat yang bekerja sama dengan pejabat-pejabat tinggi ya. Itu kan duitnya banyak banget teman-teman ya, triliunan. Kalau dia di penjara di ruangan yang masyarakat nggak bisa mantau terus ya kita nggak tahu ya. Kan sudah banyak kasus ya, para koruptor di penjaranya itu ada kasur, ada TV, ada kulkas, ya bahkan ada yang kamarnya luas. Itu menurut saya sih nggak terlalu menjerahkan para koruptor yang akan bertindak atau yang akan melakukan korupsi, teman-teman. Ini ada ya, apa coba teman-teman? Penjaranya di lapangan. Cari satu lahan, ya luasnya berapa puluh hektar gitu ya, atau 100 hektar atau berapa gitu ya. Dibikin penjara terbuka. Ya penjara terbuka itu ya kalau panas ya panasan gitu ya, kalau hujan ya kehujanan gitu ya. Nah itu penjara terbuka. Nah nanti dikasih jalan ya, jalan masuk di sekat-sekat gitu, kayak kandang ini aja teman-teman ya, kandang jangkrik gitu ya. Jadi kerangkeng tapi di lapangan gitu. Nah nanti ditulis itu, ini koruptor apa ya, klasternya koruptor apa, ini koruptor tambang, ini koruptor pajak, ini koruptor apa gitu ya. Nah nanti ditulis tuh di ruangan yang kerangkeng itu 1 kali 1 meter lah ya. Ini ditulisi, ini korupsi 100 miliar, ini korupsi pajak 200 miliar ya. Dihukum 15 tahun. Jadi nanti rakyat Indonesia bisa setiap hari ingin melihat tuh, dikasih gang itu ya. Jadi rakyat bisa lihat, oh mukanya gimana, ya korupsinya apa, di kantor apa gitu ya. Ada tulisannya tuh, merkin, dimerkin gitu ya. Nah ini saya rasa
hukuman seperti ini akan membuat para koruptor itu berpikir berulang-ulang kali ya, atau pejabat yang akan melakukan korupsi berpikir berulang-ulang kali ya. Kenapa? Karena hukumannya di lapangan, nanti kalau malam digigit nyamuk ya. Kalau siang kepanasan, kalau hujan kehujanan gitu ya. Jadi kalau malam ya di situ aja digigit nyamuk gitu. Nah, ini kayaknya lebih top markotop nih teman-teman. Ini ide konyol ya, kita bahas yang konyol-konyol aja teman-teman. Kalau kita bahas yang serius-serius ya sudah terlalu banyak pembahasan yang serius ya. Yang serius-serius ya ada manipulatif ya teman-teman. Bayangin aja ada koruptor, punya uang banyak. Rakyat kan nggak bisa mantau tuh. Sedangkan yang dikorupsi uang rakyat, ya kan? Rakyat nggak bisa mantau setelah divonis hakim, apakah dia tidurnya di penjara atau di hotel. Kita kan nggak pernah tahu. Iya kan? Nggak pernah tahu kita. Nah, nanti ada ya tuh pembela koruptor, melanggar HAM katanya. Ya koruptor itu sendiri melanggar HAM. Ya koruptor itu sendiri melanggar HAM teman-teman. Bayangin aja uang rakyat ya. Uang rakyat, seluruh kepala rakyat Indonesia itu membayar pajak setiap hari ya teman-teman. Setiap hari membayar pajak. Yang pasti pajak BPN dulu ya, jangan pajak yang lain-lain dulu. BPN dulu nih teman-teman. Pajak itu kan macam-macam ya, ada pajak PBB, BPHTB, penghasilan negara bukan pajak, macam-macam lah penghasilan negara itu ya. Di semua dari rakyat. Nah, itu dikelola oleh para pejabat supaya untuk apa? Manfaatkan buat rakyat lagi gitu ya. Nah, rakyat harus mengerti pajaknya untuk apa. Bukan membayar pajak untuk pajaknya untuk apa, rakyat nggak ngerti. Ya kan? Nah, salah satu pengawasannya seperti itu. Kalau nggak diberantas koruptor di Indonesia, ya Indonesia akan begini-begini aja teman-teman. Akan begini-begini aja. Jadi sekarang harus ada challenge ya. Kalau orang mau jadi pejabat publik atau abdi negara, ya itu udah wajib dia transparan semuanya ya teman-teman. Kalau nggak mau transparan ya nggak usah jadi ASN, nggak usah jadi legislatif, ya nggak jadi yudikatif, semua harus transparan. Gajinya berapa, ya penghasilan berapa harus transparan semuanya. Karena itu semua uang rakyat teman-teman ya. Semuanya uang rakyat. Ya, dan rakyat itu yang paling menyedihkan. Kenapa saya mencari ide-ide yang supaya Indonesia lebih baik ya, harus out of the box berpikirnya, jangan berpikir bisnis as usual aja. Bisnis-bisnis yang biasa-biasa saja ya nggak akan berubah, nggak akan ada perubahan. Bayangin aja, saya sedihnya gini ya teman-teman. Ya, berjuta-juta rakyat Indonesia, setiap kepala, ini khususnya rakyat yang bawah ya, itu membayar pajak terus ya, berjuta-juta orang, ratusan juta orang, rakyat bawah itu ya. Per kepala itu setiap hari bayar pajak. Mau beli apapun dia bayar pajak, kena pajak saya 11%, 10%. Mau beli di mana ya, di minimarket atau beli di mana, itu kena pajak. Dan itu dikumpulkan terus-menerus untuk membayar para koruptor itu. Bayangin aja, dana hibahnya dikorupsi 65% yang dikorupsi. Berarti dana sampai ke masyarakat hanya 35%. Ini kan keterlaluan. Jadi anggaran dana hibah aja 91 miliar, sampai ke rakyat cuma 30 sekian miliar. Luar biasa kan korupsinya, gede banget teman-teman. Makanya harus ada perubahan, kalau nggak ada ya begini-begini aja. Ya. Gapnya terlalu jauh antara rakyat biasa dan pejabatnya. Ya ini mudah-mudahan lucu ya, bisa ditertawakan juga. Tapi saya rasa ini salah satu hukuman yang baik ya buat koruptor supaya mikir-mikir. Dihukum di lapangan aja, hujan-hujanin, panas-panasin 15 tahun gitu ya. Itu aja. Terus Sabtu Minggu buat tontonan para masyarakat bisa datang dan menonton, melihat muka-muka para koruptor. Ya, itu teman-teman ya, ide di luar sesuatu yang biasa-biasa saja. Idenya harus luar biasa. Ya, bisa ditertawakan juga ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.